Sambil nunggu teman-teman yang hadir, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing untuk memulai pembelajaran pada sore hari ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Azhar dekat smartphone-nya nggak atau dekat dengan PC-nya nggak? Belum ada suaranya kah? Oh betul, berarti mungkin smartphone-nya atau PC-nya agak AFK kali ya dari Azhar ya. Oke, kita... Wih, malah keluar. Oke, sudah bergabung lagi. Ada Maria ya. Hai, semoga sehat. Azhar bergabung kembali. Halo Kak, Sorry. koneknya bermasalah Kak. Iya, nggak apa-apa, Azhar. Oke, aku mulai ya teman-teman ya. Maria, tadi kita sudah berdoa. Kita akan mulai pembelajaran hari ini untuk bahas tentang UTBK Ekonomi karena baru ketemu di proses, dan kali ini karena episodenya spesial bertepatan dengan bulan Ramadan, maka durasinya menjadi diperpendek hanya 60 menit. Otomatis pembelajarannya bisa kita ringkas atau kita bisa percepat. Aku langsung share screen saja. Buat teman-teman yang hadir, maaf ya kakak nggak bisa sapa satu persatu, karena langsung masuk ke layar pembahasan atau layar soal. Oke, sudah ya. Kalau misalnya share screenku tidak nampak di handphone atau di PC kalian, tolong aku diinfokan. Hari ini kita akan bahas buku proses untuk yang prediksi 6. Langsung saja kita bahas mulai dari nomor 61. Nomor 61 ini soal diambil dari soal SBMPTN 2016 kode 433. Ada soal tentang istilah ekonomi yang disebut laissez-faire terjadi pada suatu negara yang menganut sistem ekonomi titik-titik. Oke, ini berarti dia ngomongin sistem ekonomi dan ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah laissez-faire. Teman-teman yang sudah bahas soal ini atau yang sudah pernah mencoba menjawab soal ini, kira-kira jawaban nomor 61 apa? Apakah tradisional, campuran, liberal, komando, ataukah Pancasila? Saya Kak, liberal. Oke, pintar liberal. Apa sih artinya laissez-faire ini? Sering muncul ya. Laissez-faire itu artinya apa sih? Laissez-faire itu adalah fase dari bahasa Perancis yang kalau kita artikan artinya adalah biarkanlah terjadi. Kenapa kok dibiarkan terjadi sih? Ya udah biarin aja dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan kondisi sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka konsep atau frase biarkanlah terjadi ini lebih tepatnya menggambarkan bahwa ekonomi itu digerakkan oleh tangan yang tidak terlihat atau invisible hand. Maksudnya apa sih Kak invisible hand? Berarti adanya kuat-kuatan antara tarikan permintaan atau penawaran. Berarti di sini akan ada konsep yang namanya permintaan, yakni demand, kan gitu ya teman-teman ya. Serta ada kuat-kuatan dari sisi produsennya yakni berupa penawaran atau supply. Perpotongan antara demand sama supply ini nanti menggambarkan yang namanya mekanisme pasar atau nanti terbentuknya harga keseimbangan. Gitu ya. Ketika kita ngomongin pasar, berarti ini ngomongin ekonomi itu diserahkan kepada pasar, artinya tidak diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Makanya sifatnya dia liberal, artinya orang yang dia punya modal banyak, mungkin saja dia menang dalam ekonomi yang sedang terjadi dalam negara tersebut. Tetapi kalau orang yang tidak memiliki modal yang besar atau cukup besar, otomatis dia akan kalah atau merasa tertindas. Itu ya. Oke. Sekarang kalau misalnya lawan kan lawan liberal apa sih? Oke, jelas lawannya adalah berarti di sini sosialis gitu ya, di mana sistem ekonomi ini diatur sepenuhnya atau kita bisa bilang dia terpusat atau komando. Itu ya teman-teman ya. Jadi betul jawabannya adalah yang liberal. Jadi nomor 61 jawabannya yang Charlie.
Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Berarti nanti apa namanya? Kira-kira ada lagi nggak sih Kak istilah-istilah gitu? Tadi selain sphere berarti apa tadi invisible hand ya? Tangan yang tidak terlihat. Invisible hand. Tangan tak nampak gitu ya. Kok nggak nampak sih Kak? Ibaratnya ekonomi kok tiba-tiba bergerak sendiri bahasa gitu ya. Berarti karena adanya permintaan dan penawaran di pasar gitu ya. Oke, nomor 1 ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oh, kalau tradisional apa Kak? Tradisional berarti ini sistemnya lebih ke barter. Ini gampang ya. Belum mengenal mata uang. Kalau campuran itu berarti ya kombinasi atau kolaborasi antara liberal sama sosial. Berarti di satu sisi pemerintah ada campur tangan, tapi di sisi lain betul-betul diserahkan kepada pasar. Kalau komando ini berarti betul-betul yang terpusat atau sosial murni gitu ya. Jadi ekonomi betul-betul diserahkan kepada pemerintah. Kalau Pancasila ini berarti sistem ekonomi yang ada di negara Indonesia, Republik Indonesia, di mana nanti asas kekeluargaan menjadi sokong guru perekonomian, yakni koperasi. Nah, harusnya sih gitu. Tapi pada praktiknya koperasi kita justru malah kalah saing dengan bentuk badan usaha yang lain. Lanjut ya. Nomor berikutnya, nomor 62. UTBK tahun 2019. Ini berarti soalnya kurang lebih seperti ini. Harga sepeda motor di suatu daerah meningkat sebesar 30%. Ini berarti kita notasikan harga sebagai P, kemudian meningkat 30%. Berarti kita notasikan dia naik. Artinya nomor 62 ini kalau kita gambarin dalam sebuah kode gini ya, P, harga naik sebesar 30%. Kan gitu ya. Kemudian pasti dampaknya terhadap permintaan. Karena permintaan datang dari sisi konsumen, maka dia akan berbanding terbalik atau negatif. Otomatis kuantitas barang yang diminta akan turun. Berapa turunnya? Sebesar 35%. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah ketika harga naik 30%, barang itu yang diminta turun 35%, berarti elastisitasnya bersifat apa? Kan begitu ceritanya. Teman-teman masih ingat ya konsep elastisitas? Ini kakak nggak perlu bahas lagi detail. Ini berarti jelas ini adalah demand of law atau hukum permintaan. Dimana kalau permintaan itu dia pasti berbanding terbalik. Terbalik ya, ketika harganya naik maka kuantitas barang yang diminta QD-nya adalah turun, tetapi ketika harganya turun maka kuantitas demand-nya akan naik. Nah sekarang pertanyaannya kalau misalnya seperti ini kira-kira nilainya bersifat elastis apa ini elastis teman-teman? Masih ingat nggak rumusnya apa elastisitas? Ini elastisitas apa sih? Harga, silang, atau pendapatan kira-kira? Harga, jelas. Kenapa harga? Ya karena data yang disajikan itu hanya harga barang itu sendiri terhadap kuantitas barang itu sendiri. Berarti ini sebetulnya kita sedang ngomongin elastisitas harga kan gitu. Ya, berarti derajat kepekaan perubahan apa? Perubahan Q akibat perubahan P itu sendiri gitu ya. Perubahan P itu sendiri artinya berarti perubahan harga itu sendiri gitu teman. Jadi kalau nanti kita gambar secara konsep berarti EP-nya sama dengan persentase perubahan Q kita bagi persentase perubahan P gitu. Nanti detailnya kan begini ya, delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Itu sama dengan Q aksen atau Q turunan dikali P1 per Q1. Rumus ini fasih digunakan untuk elastisitas harga ataupun elastisitas penawaran, permintaan ataupun penawaran ya. Jadi mau pakai permintaan penawaran tetap rumusnya sama yang ini. Tetapi ingat, jangan lupa nanti untuk yang permintaan teman-teman kasih tanda atau hukum mutlak di sini. Jadi supaya nilainya tidak bernilai negatif. Kenapa? Karena nanti untuk koefisien elastisitas harga itu kan nilainya dia bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1, bisa sama dengan 1, bisa sama dengan tidak tertinggal, atau bisa sama dengan 0. EP lebih dari 1, EP kurang dari 1, EP sama dengan 1, EP sama dengan tidak terhingga, EP-nya sama dengan 0. Kalau lebih dari 1 berarti gimana? Artinya, kan kita ngomongin perubahan Q akibat perubahan P itu sendiri. Berarti dua variabel yang kita lihat. Perubahan Q atau perubahan P. Berarti delta Q-nya lebih besar daripada delta P.
alias perubahan Q-nya lebih besar daripada perubahan P. Mau dia permintaan, mau dia penawaran, tergantung. Kalau permintaan pasti dia berbanding terbalik ini, tapi kalau penawaran pasti dia berbanding lurus. Harga naik, kuantiti naik kan gitu. Tapi yang dilihat adalah perubahannya itu gedean mana. Kalau gedean Q berarti sifatnya adalah elastis. Artinya barang itu peka terhadap perubahan harga. Kalau misalnya dia kurang dari 1, berarti perubahan Q-nya lebih kecil daripada perubahan P-nya. Ini kita sebut inelastis kan. Kalau sama dengan 1, Kak, oh berarti atas sama bawah sebanding ya. Artinya perubahan Q-nya sama dengan perubahan P. Kita sebut uniter elastis gitu, atau unitary. Kalau tidak terhingga, oh berarti segala sesuatu yang kita bagi 0 pas hasilnya tidak terhingga. Berarti perubahan P-nya sama dengan 0. Artinya harga tidak mengalami perubahan, tetapi yang berubah adalah kuantitinya. Makanya kita sebut elastis sempurna. Yang terakhir, berarti sama dengan 0. Berarti yang tidak berubah adalah perubahan Q-nya sama dengan 0. Artinya barang itu tidak ada kepekaan sama sekali. Harganya sudah berubah-berubah, tetapi permintaan atau penawaran terhadap barang tersebut kuantitinya tetap alias 0. Maka kita sebut inelastis sempurna. Paham ya teman-teman ya? Jangan terbalik-balik atau jangan bingung lagi dengan elastisitas. Jadi nomor 62 jawabannya berapa? Apakah elastis apa inelastis? Delta Q-nya berapa? 35%. Berarti kita pakai rumus yang ini ya. Berarti EP-nya sama dengan persentase perubahan Q dibagi persentase perubahan P. Delta Q-nya berapa? 35%. Kita bagi delta P-nya 30%. Bisa coret? Coret. Coret. Berarti persentasenya hilang. Tinggal 35 bagi 30. Kita kecilin bagi 5. 7/6. 1,1 sekian. Jadi jawabannya yang elastis. Alpha. Ada yang mau ditanyakan sampai dengan nomor 62? Ada ya? Halo teman-teman yang baru join. Semoga dalam keadaan sehat. Sorry kakak nggak bisa balik ke yang Gmeet-nya. Biar kita langsung fokus. Langsung pembahasan. Sudah ya? Nomor 62. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 63. Nomor 63. Ada soal apabila harga suatu barang ditetapkan di atas. Oke, di atas ya. Ada kata kunci di atas. Harga ditetapkan di atas. Di atas mana? Di atas harga keseimbangan. Ingat, yang namanya harga keseimbangan itu adalah perpotongan antara demand sama supply. Ada kata-kata ceteris paribus, berarti faktor lain kita anggap tetap. Sebelum kita bahas, mungkin ada yang sudah jawab soal nomor 63 ini, prediksi 6. Apakah A, kurva penawaran geser ke sebelah kiri, B, kurva permintaan geser ke sebelah kanan, C, kurva permintaan geser ke sebelah kiri, D, kelebihan penawaran, atau E, kelebihan permintaan. Ada yang mau jawab? A, B, C, D? Oke, belum ada suaranya, berarti kita langsung bahas saja. Berarti pertama tadi apa? Di atas harga keseimbangan ya. Berarti aku gambarin dulu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu berarti tadi apa? Perpotongan antara demand sama supply. Titik 0, sumbu P, sumbu Q. Demand-nya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Notasinya D. Supply bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Notasinya S. Perpotongan ini berarti kita sebut harga keseimbangan atau yang disepakati antara produsen dan konsumen. PE, QE, titik E di sini. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kata si soal itu ternyata ada ditetapkan di atas harga keseimbangan. Berarti anggaplah harganya kita naikkan. Kan penetapan di atas. Berarti naik ya. Jadi anggaplah di sini. P1. Ada P1 di situ, kira-kira dampaknya terhadap D sama S gimana ya? Oke, kita tarik sebuah khayal ya sampai turun ke bawah, turun ke bawah juga S-nya. Nah, sudah. Ini berarti ada quantity demand, gitu ya. Sorry, quantity demand. Bukan quantity demand ya, quantity supply. Karena ini kan tadi berpotongan sama kurva S. Sedangkan ini adalah quantity demand ya. Nah, kalau kita lihat antara kurva
antara titik quantity supply dengan titik quantity demand dibandingkan dengan titik quantity equilibrium, itu lebih banyakkan siapa? Lebih banyakkan quantity supply ya. Berarti dalam ekonomi ini kita sebut kelebihan penawaran. Gitu. Atau kita sebut apa? Excess penawaran supply. Oke ya. Kemudian ini Kak, QD. QD ini kan lebih sedikit daripada QS. Berarti ini kita sebut kekurangan permintaan. Atau ini kita sebut dia sebagai shortage demand. Gitu. Atau permintaannya semakin sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi ada penetapan harga di atas harga keseimbangan. Siapakah yang berhak untuk menetapkan harga di atas harga keseimbangan? Yakni pemerintah sebagai regulator dalam perekonomian. Artinya pemerintah sudah ikut campur tangan. Dia melihat dalam ekonomi, wah harga keseimbangannya terlalu rendah nih. Jangan deh harganya jangan di PE, dinaikin ke P1. Berarti ini kita sebut sebagai kebijakan harga eceran terendah atau floor price. Harga eceran tujuannya apa sih? Tujuannya untuk melindungi produsen sehingga barang yang dijual itu tidak terlampau rendah gitu ya. Terutama kalau misalnya lagi panen raya, biasanya produsen harganya jatuh. Kasihan siapa? Kasihan petani atau produsen padi, harganya jatuh sedangkan biaya produksi itu semakin mahal. Gitu ya. Ketika harga dinaikin yang senang siapa sih? Produsen. Makanya produsen akan menawarkan lebih banyak, makanya terjadi kelebihan penawaran. Yang nggak senang siapa? Konsumen, makanya kekurangan permintaan. Jadi nomor 63 jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? Yang delta, betul, kelebihan penawaran. D ya. Nah sekarang kalau aku tanya, kira-kira ada nggak sih terminologi yang dibalik? Kalau ada kebijakan harga eceran terendah, berarti otomatis akan ada kebijakan harga eceran tertinggi. Kalau harga eceran tertinggi, berarti kita sebut sebagai selling price. Artinya penetapan harganya itu di bawah harga keseimbangan. Misalnya aku gambar ya, ini sumbu P sama ini sumbu Q-nya, kemudian ini titik nolnya, ini adalah tadi kurva demand-nya, ini adalah supply-nya. Udah rame ya? Oh iya udah rame sekali. Hai semuanya, semoga sehat-sehat. Oke, aku lanjut lagi. Dimana tadi yang selling price berarti penetapan harganya di bawah harga keseimbangan, gitu ya. Ini berarti harga keseimbangannya, gitu ya. Kemudian ini adalah price equilibrium, ini quantity equilibrium. Berarti nanti penetapannya di mana Kak? Yo, berarti di bawah harga E gitu. Anggaplah kita pakai warna biru muda deh biar penetapan kelihatan. Berarti di PE sini ya. Jangan P1. Berarti nanti kalau kita tarik ke sebelah kanan gitu ya, ketemu D-nya turunin ke bawah. Ini ketemu S-nya juga turunin ke bawah. Ini berarti QD-nya gitu ya. Kemudian ini QS-nya. Nah, D sama S itu ternyata banyakkan D, Kak. Berarti nanti kalau di kebijakan harga eceran tertinggi atau selling price, harga eceran tertinggi. Jadi, yang ditetapkan pemerintah adalah di sebesar P1 gitu. Jadi harga itu nggak boleh dijual di atas P1-nya lagi. Maksimal di P1. Berarti tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melindungi konsumen kita ya sebagai orang yang membeli atau menggunakan barang atau jasa. Nah, lihat nih QD-nya kan lebih banyak nih daripada QS. Berarti nanti terjadi yang namanya kelebihan permintaan.
Sedangkan bagi sisi produsen, supply-nya berarti terjadi kekurangan penawaran. Atau kalau kita bahasa ekonomi kan ini berarti adalah excess demand. Sedangkan yang terakhir, bawahnya adalah shortage supply. Nah, gitu ya. Ini yang atas adalah floor price, yang bawah itu adalah selling price bedanya. Penetapan harganya dia justru di bawah harga keseimbangan. Jadi maksimal harganya di titik P1, tapi kalau ini minimal harga ditetapkan adalah di titik P1. Jadi nomor 63 jawabannya delta. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Nomor 63. Yang puasa tetap semangat, semoga puasanya tetap lancar. Jangan lupa nanti maghrib berbuka puasa. Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke prediksi. Nomor berikutnya nomor 64. Ya ini dia. Oh ini ternyata ada bonus. Ada bonus penjelasannya, nanti bisa dibaca teman-teman. Tadi sudah aku terangkan ya, permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan terkait dengan floor price dan selling price. Floor price adalah menetapkan harga di atas harga keseimbangan tujuan untuk melindungi produsen, sedangkan selling price menetapkan harga di bawah harga keseimbangan tujuan untuk melindungi konsumen. Lanjut nomor 64. Oke. 64 itu ada kata terminologi berupa inflasi. Teman-teman udah sering banget ketemu kata inflasi ini dari kemarin tahun 2020, kemudian ketemu lagi tahun 2021. Inflasi berarti kenaikan harga-harga barang secara umum, secara terus-menerus gitu ya. Biasanya ya minimal dalam waktu 2-3 bulan sampai setahun itu terus merangkak naik gitu harganya. Kenapa bisa begitu? Karena jumlah uang beredar terlalu banyak, sedangkan peredaran barang atau suplai barang itu terlalu sedikit, alias tidak mampu mengimbangi percepatan peredaran uang yang beredar. Jadi artinya uang beredar terlalu banyak, barangnya terlalu sedikit hadir di pasaran, sehingga nilai uang cenderung turun. Nilai uang cenderung turun berarti harga itu seolah-olah menjadi naik. Anggaplah dulu kita punya uang 100.000 di tahun 2010, dengan mata uang 100.000, sama nilai mata uangnya 100.000 di tahun 2021. Ketika kita belanjakan di KFC, mungkin tahun 2010 dapat 5 potong ayam, tapi di tahun 2021 mungkin hanya dapat 3 atau 2 potong ayam. Makanya berarti nilai uangnya menjadi penurunan alias inflasi, gitu ya teman-teman. Nah sekarang kalau kita lihat ada penyebabnya nih. Penyebabnya adalah salah satunya kata kuncinya demand pull inflation. Demand itu tadi artinya apa? Permintaan atau penawaran? Permintaan. Betul, cerdas sekali. Oke, berarti kalau kita ada demand pull berarti inflasi karena apa? Karena adanya tarikan permintaan yang besar atau yang berlebihan. Kok bisa ada tarikan permintaan yang besar ya? Kira-kira terjadi karena apa sih? Terjadi momen tertentu, misalnya lagi lebaran. Oh, berarti anggaplah harga daging sapi ketika lebaran mengalami kenaikan nih. Iya, karena orang-orang tuh biasanya akan bikin rendang. Sedangkan pasokan daging sapi relatif stabil, ceteris paribus ya. Otomatis harga daging sapi mengalami kenaikan yang diakibatkan demand pull inflation. Sedangkan kalau misalnya salah satunya lagi penyebabnya ada yang namanya cost push inflation. Kalau cost push itu berarti karena katanya cost, ini demand. Cost itu berarti apa? Biaya. Berarti kenaikan biaya produksi. Mau nggak mau produsen ketika ada kenaikan biaya produksi, otomatis dia akan menaikkan harga jual barang tersebut. Contoh, ketika harga kedelai naik, maka tukang tahu gorengan, tahu crispy, tahu jeletot, tahu cihunit, dan berbagai macam tahu itu akan mengalami kenaikan harga jualnya. Kenapa? Karena adanya kenaikan biaya produksi. Contoh, kenaikan bahan baku kedelai. Atau misalnya kenaikan kenaikan gaji SDM si pembuat tahu atau tempe. Otomatis adanya kenaikan biaya produksi akan berdampak ke kenaikan harga jual barang atau jasa. Jadi nomor 64 sudah kelihatan kata kuncinya, berarti jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Yang B, Kak. Wah, teret, betul sekali jawabannya B. Kenaikan permintaan agregat. Oh, aduh, kakak agak jayus ya, nggak apa-apa biar hilang laparnya atau biar hilang ngantuknya. Kenapa dibilang agregat, Kak? Kalau ketemu kata agregat, ingat agregat itu berarti ini ngomongin ekonomi yang sifatnya makro. Makro ya. Makro itu berarti secara keseluruhan nasional.
Kenapa? Karena inflasi itu kan salah satu indikator ekonomi makro gitu. Kalau misalnya kita cuma kenaikan permintaan di salah satu perusahaan doang, apakah bisa melihat indikasi inflasi secara nasional? Belum tentu, kan melihatnya adalah secara keseluruhan negara. Itu ya teman-teman ya, itu adalah jawaban nomor 64, jawabannya yang B. Kalau yang jawaban C sama D ini sudah kelihatan jelas nih, kenaikan biaya bahan baku, kenaikan biaya transportasi, ini berarti ngomongin masalah cost, artinya berarti cost push inflation. Sedangkan yang digitalisasi proses produksi, biasanya kalau barang itu prosesnya semakin cepat menggunakan proses mesin gitu ya, otomatis dia semakin efisien, maka biaya akan semakin murah. Ketika biaya sudah semakin murah, maka otomatis harga jual bisa semakin ditekan. Pencabutan subsidi energi ini juga ngomongin ke cost push gitu. Jadi ibaratnya yang tadinya produsen itu dapat subsidi berupa subsidi modal, subsidi teknologi, dicabut subsidi energi, berarti otomatis harga premium yang harusnya murah tiba-tiba dicabut subsidi energinya, otomatis premium jadi mahal. Nah, berarti otomatis biaya produksi semakin meningkat, maka harga jual pun semakin meningkat. Nah, siapa tahu keluar sedikit pengayaan ya. Kalau demand pool kira-kira yang bergeser kurva permintaan atau kurva penawarannya ya? Demand Kak. Oh, demand permintaan ya, berarti yang geser kurva mana? Ya kurva permintaan gitu ya. Ini kan P, ini kan quantity. Nah, ini kan tetap pokoknya kita lihatin dulu harga keseimbangan. Balik lagi ekonomi pasti harga keseimbangan. Ketemu harga keseimbangan di sini PE, QE. Ketika terjadi demand pull, maka yang bergeser adalah kurva demand, karena kurva demand permintaan geser ke sebelah mana? Ke sebelah kanan atas. Bikin di aksen ya. Berarti titik keseimbangannya geser menjadi ya ini QE1. Harganya naik menjadi PE1. Naik ke atas harga, barang yang diminta juga bertambah dari QE menjadi QE1. Itu berarti kita namakan demand pull secara kurva. Kak, kok penawarannya tetap? Nah, itu tadi kakak bilang ceteris paribus, faktor lain dianggap tetap, termasuk si kurva penawarannya, dia tidak geser-geser. Kalau kurva penawarannya geser, berarti nggak kelihatan tuh demand pool-nya. Nah, sekarang kalau cost push, Kak, cost push itu berarti dari sisi produsen, karena ngomongin biaya produksi. Makanya yang geser untuk kurva cost push adalah kurva penawaran. Ini D, ini S, ini titik keseimbangan PE dan QE-nya. Berarti kalau yang cost push, yang geser S-nya ya, geser ke sebelah mana? Ke sebelah kiri atas. Ini S aksen. Berarti nanti keseimbangannya juga bergeser menjadi titik PE1, kemudian ini QE1. Barang semakin sedikit yang ditawarkan, harga jual semakin naik. Sudah ya? Nomor 64, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, aku lanjut ke nomor berikutnya, nomor 65. Oke, nomor 65 ini soal tentang apa tuh? Pernyataan yang benar di bawah ini ditunjukkan oleh titik-titik. Oke, ada yang mau coba jawab dulu nggak kira-kira? Ini soal tentang apa sih? A, B, C, D, E? Atau teorinya tentang apa nih? Teori apa nih? Ada kata-kata produksi, marginal product, LDR atau law of diminishing return. Ada marginal produksi juga, ada total produksi, marginal produksi. Ini berarti kita ngomongin teori perilaku produksi, atau lebih tepatnya ada teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen. Teman-teman ingat ya, yang namanya proses produksi itu pasti dia mengubah input menjadi output. Ingat ya, kalau kita ngomongin proses produksi, itu berarti adalah sebuah proses di mana inputnya atau bahan masukan berupa bahan baku, kemudian tenaga kerja, modal, tempat, dan segala macam dirubah di rumah proses produksi gitu ya. Nah, ini ceritanya rumah produksi lah ya. Kemudian nanti berubah menjadi si output. Outputnya itu berarti menjadi barang atau jasa kan gitu. Nah, sekarang kita lihat nomor 65 ini, teman-teman masih ingat kalau yang namanya teori perilaku produsen ini pendekatannya terbagi dua. Kenapa terbagi dua? Yang pertama itu adalah menggunakan satu faktor produksi variabel
satu faktor produksi variabel, sedangkan pendekatan yang lain menggunakan 2 faktor produksi variabel. Nah, dari sini nanti teman-teman biar clear nih, kok kenapa bisa begitu ya, biar tahu alurnya dulu. Kalau misalnya yang pakai 2 faktor produksi variabel ini sudah familiar di telinga teman-teman. Kenapa? Karena kalau pakai 2 faktor ini, 2 faktor produksi variabel, kita pendekatannya analisanya menggunakan kurva apa? Isoquant. Nah, ini dia nih. Dan isocos. Isoquant itu berarti adalah penggunaan faktor produksi variabel yang berbeda yang menghasilkan kuantiti yang sama. Sedangkan kalau isocos adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan faktor produksi variabel yang berbeda yang menghasilkan biaya yang sama gitu. Jadi kalau isocos itu kan logikanya kan kayak indifference curve sama budget line ya. Ini berarti adalah mesin gitu ya. Ini misalnya SDM gitu. Ini kan titik nol. Kenapa disebut variabel? Berarti mesin sama SDM itu nilainya tidak tetap alias berubah-ubah. Berarti kalau berubah-ubah itu mesinnya tidak mungkin satu. Berarti dia kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini. Artinya dia berubah-ubah. Nah, garis melengkung yang ini kita sebut dia sebagai isoquant. Anggaplah aku tulis isoquant 20. Berarti adalah kombinasi mesin sama SDM itu menghasilkan output sebesar 20. Nah, nanti ketika kita ngomongin isokos atau anggarannya, dia akan menyinggung. Ingat ya, menyinggung, bukan memotong. Menyinggung siapa? Menyinggung si isoquant. Jadi isokos akan nyinggung isoquant. Ketika mereka berdua singgungan, otomatis terjadilah keseimbangan produsen gitu. Gampangnya begitu ya. Aku cepetin. Jadi keseimbangan produsennya itu terjadi ketika isoquant nyinggung isokos. Maksudnya adalah dengan anggaran yang tersedia berarti produsen itu telah melakukan optimalisasi proses produksi, kurang lebih seperti itu. Jadi bersinggungan ceritanya. Kan nanti kalau model soalnya bisa geser-geser kira-kira gimana? Oh ya udah, berarti nanti kita logikakan aja. Kalau isokos geser ke sebelah kanan berarti otomatis faktor produksi yang dipakai semakin banyak, artinya anggaran semakin besar, gitu aja. Otomatis kalau anggaran semakin besar maka kuantiti yang dihasilkan juga semakin banyak. Misal, oh geser ke sebelah kanan Kak, ke sebelah kini berarti isoquant 50. Ya berarti kalau dia bisa menghasilkan 50, maka anggaran yang digunakan juga pasti juga semakin besar kan gitu. Itu ya teman-teman. Itu adalah 2 faktor produksi variabel. Nah, sekarang kalau misalnya pendekatan berikutnya dengan 1 faktor produksi variabel, nah ini yang kita bahas. Nah, bahasnya adalah di sini teman-teman, aku sudah siapin. Nah, ini dia. Berarti kalau 1 faktor produksi variabel, maka asumsinya adalah faktor produksi yang lain kita asumsikan dia tetap alias tidak berubah. Siapakah yang tetap? Dalam jangka pendek ini ada mesin. Dalam jangka pendek mesin ya. Jadi kalau dalam jangka pendek itu faktor produksi mesin kita bilang tetap, tapi tenaga kerja variabel. Sedangkan dalam jangka panjang yang putus ini, semua faktor produksi bersifat variabel. Kenapa? Karena kalau udah jangka panjang lebih dari 1 tahun, maka produsen itu pasti akan melakukan ekspansi pasar. Ketika melakukan ekspansi pasar, otomatis mesin itu nggak cukup 1 gitu. Mesin itu pasti nambah, jadi 2, jadi 3, jadi 4, dan seterusnya. Makanya semua faktor produksi sifatnya variabel. Tapi karena dalam jangka pendek, asumsi yang aku kotakin ini nih, kotak warna ungu mungkin ya di smartphone atau di PC kalian, ini mesin kita asumsikan dia dalam jangka pendek ya, kotak ini. Nah, kombinasi antara mesin dan tenaga kerja akan menghasilkan TP. TP ini adalah total produksi atau quantity. Ini asumsi ya, nggak ada rumusnya. Misalnya kombinasi 1 dengan 1 dapat 20 dan seterusnya. Ketika sudah sampai di tenaga kerja sebanyak 7, loh kok malah turun. Nah, ini kondisi yang terjadi sebetulnya. Jadi semakin banyak SDM yang kita pakai, justru TP pertama-tama semakin meningkat, tapi di 1 titik akan turun menjadi 150. Mungkin nggak Kak, ketika kita nambah lagi menjadi 1 di sini, 1 kemudian di sini 8, kira-kira TP-nya naik apa turun? Mungkin akan tambah turun, bisa jadi 100 aja. Jadi semakin banyak SDM yang kita pakai, maka TP-nya malah semakin sedikit. Kenapa bisa begitu? Ya itu karena sifat alami manusia ya. Udah lu aja ngerjain, lu aja deh, lu aja gitu.
lu aja ya. Akhirnya lama-lama saling menggantungkan hidup dengan manusia yang lain. Sama kalau kita lagi punya kerja kelompok gitu ya, enakan bertiga apa bersepuluh? Ya enakan bertiga aja Kak, efektif. Bersepuluh yang 7 lainnya mungkin dia cuma numpang lama atau gimana. Gitu ya logikanya. Nah, MP ini berarti adalah marginal produksi, atau kita rumuskan dia delta TP dibagi delta apa? Ya delta SDM gitu, atau delta labor. Delta ini kenapa nggak dideltain Kak? Yuk, kan nilainya tetap 1 kurang 1 0. Loh, kalau nanti kita bagi 0 nilainya tidak terhingga dong kan gitu ya. Sedangkan si AP ini berarti adalah rumusnya TP kita bagi dengan SDM. Hasilnya sudah kelihatan di tabel ini. Kak, ini dapat dari mana Kak? 20. 20 dikurang 1, 20. Dibagi 1 kurang 0. 1, 20 bagi 1, 20. 25 dapat dari mana Kak? 45 dikurang 20, 25. 25 bagi 1, 25. Berarti delta SDM-nya karena namanya cuma satu semua, berarti delta SDM-nya satu semua. Tinggal kita lihat perubahan TP-nya nih. 80 kurang 45, 35. Nah, terus ya. AP-nya berarti TP dibagi SDM. 20 bagi 1, 20 dan seterusnya. Habis sini clear ya. Nah, sekarang kita tinggal gambar Kak. Gambarnya begini kurvanya kurang lebih. Sumbu vertikal adalah quantity atau TP-nya, sedangkan sumbu horizontal itu adalah SDM-nya. Ini adalah titik 0, berarti tadi berbanding lurus ya, semakin nambah banyak SDM, semakin naik, tapi di satu titik akan jadi turun. Gitu. Nah, ini adalah kurva TP-nya, sedangkan yang garis putus-putus ini aku gambarkan dia sebagai marginal produksinya. Marginal produksi ketika titiknya 0 di sini, ketika MP-nya sama dengan 0, di sini ya teman-teman ya, maka TP mendapati nilai yang paling gede. Ya, jadi di sini TP max terjadi ketika MP-nya sama dengan 0. Nah, kemudian ketika MP maksimal di sini, kemudian dia turun nih. Turunnya setelah MP maksimal ini kita sebut LDR atau Law of Diminishing Return. Jadi tambahan output yang semakin menurun. Taunya dari mana sih Kak? Taunya dari sini nih. Kasih tahu ya. Ini kan lihat tambahan MP-nya nih. Dari 20 ke 25 kan plus 5 ya. Kemudian dari 25 ke 35 plus berapa? Plus 10. Dari 35 ke 25 minus 10. Dari 25 ke 15 min 10 juga. 15 karena min 9. 6 ke 10 min 10. Ini berarti pertama nambah nih Kak, dari 0 ke 5 nambah, 5 ke 10 nambah, tapi ternyata 10 ke min 10. Nah, ketika dari plus 10 ke min 10 ini berarti sudah terjadi yang namanya LDR di sini. Nah, berarti LDR itu tercapai setelah MP dinilai maksimum. Itu ya. Jadi itu nomor berapa tuh? Nomor 65 belum kita bahas, baru teorinya. Nah, sekarang kita balik ke soal. Berarti di satu faktor produksi variabel, aku pindahin ke sini gambarnya. Tadi ini titik apa teman-teman? Sumbu apa yang vertikal? Quantity ya. Quantity TP-nya. Kemudian ini adalah sumbu SDM-nya atau labornya. Kita gambar tadi gimana? Gini ya. Set. Nah, ini adalah TP-nya. Kemudian ini adalah MP-nya ya. Ini adalah titik 0. Jadi nomor 65 jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Dari kurva yang sudah dijelaskan. Oke. Belum ada yang menjawab. Oke, jawaban A kita lihat. Kurva biaya total, kurva total produksi akan terus meningkat dan tidak akan pernah turun. Ini otomatis salah gitu ya. Kenapa? Ini turun gitu. Yang B, ketika nilai marginal produk bernilai negatif itu berarti kurang dari 0. Maka nilai produksi perusahaan terus meningkat. Berarti yang setelah berpotongan sama titik SDM ini kan berarti nilainya udah negatif nih di sini. Lihat TP-nya turun apa naik? Turun ya. Ini di opsi jawaban meningkat, berarti salah. Itu ya. Yang C, law of diminishing return terjadi setelah produk rata-rata maksimum. Tadi sudah aku jelaskan, bukan produk rata-rata maksimum, tetapi MP maksimum. Terjadi setelah MP maksimum. Yang D, perusahaan mencapai total produksi maksimum pada saat nilai marginal produksi maksimum. Produksi maksimum kan MP-nya di sini. Sudah maksimum kan TP-nya? Belum. Berarti ini TP max terjadi ketika MP-nya sama dengan 0 gitu.
TP max itu terjadi ketika MP-nya sama dengan 0. Yang E, selama MP-nya bernilai positif, yang namanya positif itu berarti lebih besar dari 0, atau dia sebelum berpotongan dengan titik SDM ini ya, maka TP terus meningkat. Meningkat nggak teman-teman? Meningkat ya, tuh. Berarti nomor 65 jawabannya yang E. Ada yang mau ditanyakan nomor 65? Cukup jelas? Jelas, Kak. Oke, oh iya, semangat. Siapakah yang ada di sana? Aduh, semoga yang puasa juga masih semangat ya. Jangan lupa nanti batal maghrib, jangan nggak batal ya. Lanjut nomor berikutnya, nomor 66. Oh, ini dia tadi penjelasannya, nanti bisa di-share sama kakak adminnya. 66. Berikut ini adalah aktivitas operasi dari laporan arus kas. Oh, laporan arus kas apa itu? Ada yang sorry. Lobet. Laporan arus kas. Berarti kalau teman-teman belajar akuntansi itu kan biasanya di akhir periode atau akhir tahapan periode akuntansi kan ada perusahaan tuh pasti bikin namanya laporan keuangan. Laporan keuangan yang sering tersajikan itu kan 3 gitu, yang sering muncul atau sering tersajikan. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi, kemudian yang kedua itu adalah laporan perubahan modal, dan yang ketiga itu adalah laporan neraca. Laporan laba rugi, kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal. Urutannya kan gitu ya teman-teman ya. Baru yang terakhir itu adalah kita bikin neraca atau komponen atau komposisi akun-akun real kita, harta, utang, dan modal. Nah, sekarang di yang keempat biasanya ada beberapa perusahaan itu bikin yang namanya laporan arus kas. Jadi si laporan arus kas ini dia melihat melihat transaksi yang menyebabkan kas itu mengalami perubahan. Jadi dia melihat transaksi perusahaan yang menyebabkan perubahan kas. Transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan kas gitu ya. Kenapa? Karena kas itu kan akun harta lancar yang paling liquid. Kenapa dibilang paling liquid? Ya karena dia paling gampang berubah. Ketika perusahaan itu bayar gaji, kasnya berkurang. Perubahan terima pendapatan, kasnya bertambah. Perubahan bayar utang, kasnya berkurang. Perubahan terima piutang, kasnya bertambah. Perusahaan bayar beban dibayar di muka, kasnya berkurang. Perusahaan itu ternyata ada pengambilan privat, kasnya berkurang. Artinya perubahan-perubahan itu transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan kas itu kita sajikan di dalam perubahan atau laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini disebabkan oleh 3 transaksi teman-teman, atau 3 aktivitas. Yang pertama itu adalah aktivitas operasional atau aktivitas operasi. Yang kedua ada aktivitas investasi. Dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Kira-kira perbedaan dari masing-masing aktivitas ini apa? Paling gampang. Yang pertama dulu deh yang pendanaan. Jadi kalau kita ngomongin pendanaan berarti aktivitas dengan penambahan modal dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya modal perusahaan bertambah, kan otomatis kas perusahaan juga bertambah kan? Iya Kak, masih ingat ya PDA, kas bertambah, modal bertambah. Contohnya apa sih Kak penambah modal perusahaan? Misal perusahaan itu ngejual saham misalnya, atau beli saham perusahaan lain.
Atau nggak perusahaan itu misalnya menerbitkan obligasi surat utang perusahaan, jadi untuk butuh modal cepat bisa, jadi otomatis modalnya bertambah, kas juga bertambah. Investasi, berarti kalau investasi ini berkaitan sama pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap itu berupa apa? Bisa kendaraan, bisa gedung, bisa tanah, bisa peralatan, bisa mesin, tapi sifatnya dia tetap ya, yang dia mengalami penyusutan. Berarti kalau asetnya bertambah ketika pembelian, berarti otomatis kasnya berkurang. Tapi kebalikannya, kalau misalnya asetnya kita jual, kendaraan kita jual, tanah kita jual, gedung kita jual, mesin kita jual, otomatis aset tetapnya berkurang, tetapi kasnya malah yang bertambah. Kan gitu. Sedangkan yang terakhir, aktivitas operasi ini berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan ini berarti ya tadi misalnya ada aktivitas bayar gaji, terima pendapatan, bayar listrik, bayar telepon, bayar beban-beban yang berkaitan dengan perusahaan dan segala macam. Itu ya. Oke, jadi nomor 66 sudah dikasih clue. Jawabannya apa teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau E? Yang ya, oke, jawabannya yang iya betul, yang B. Melakukan pembelian aset tetap. Kenapa, Kak? Karena aset tetap di sini adalah arus investasi. Karena nomor 66 ini ditanyakan adalah operasi, kemudian kecuali berarti yang B ini adalah investasi. Yang A ini operasional, OPS, yang C operasional juga, yang D operasional juga, yang E juga operasional. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan nomor 66 teman-teman? Nggak ada. Oke, lanjut. Nomor berikutnya Kak, nomor 67. Nomor 67 ini ada soal, ini soalnya gampang kayaknya ya. Pada akhir tahun 2020 jasa servis komputer memiliki data sebagai berikut. Oke, yang ditanyain adalah maka laba jasa servis komputer tahun 2020. Laba, oh berarti ini tadi yang sudah kita bahas di depan. Berarti ngomongin laporan keuangan. Laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Rumusnya apa? Pendapatan dikurang beban. Udah sampai sini aja? Udah sampai sini aja Kak. Ini di perusahaan jasa ya teman-teman ya. Ingat, kalau di perusahaan dagang nanti untuk bikin laba ruginya rumusnya agak cukup panjang karena harus tahu dulu konsep HPP, konsep penjualan bersih, pembelian bersih dan seterusnya. Tapi untuk yang perusahaan jasa tinggal pendapatan dikurang dengan beban. Sekarang Priva kemana Kak? Ah, Priva itu berarti nanti masuk ke laporan perubahan modal. Perubahan modal itu yang sudah kita ketahui bersama berarti nyari modal akhir sama dengan modal awal ya ditambah laba dikurang Priva kalau misalnya laba. Tapi kalau misalnya rugi gimana Kak? Loh, kalau rugi berarti modal akhirnya semakin menciut, semakin mengecil. Berarti kalau rugi ya modal awal dikurang rugi, udah dikurang rugi, dikurang lagi Priva. Wah, mantap ini. Double combo bahasanya, udah dikurang sama rugi, dikurang lagi sama Priva. Artinya modal akhirnya semakin sedikit kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian. Nah, sekarang kita identifikasi. Nomor 67, gaji karyawan masuk akun mana? Pendapatan atau beban? Beban, Kak. Beban, ya, semangat beban. Pendapatan servis, ini pendapatan. Gaji yang belum dibayar masuk akun apa? Udah dibayar belum? Belum Kak. Berarti kira-kira perusahaan masih punya apa? Punya utang Kak. Ya udah, berarti masuk akun utang ya. Pengambilan Priva, oh ya udah ini Priva. Biaya perlengkapan servis, beban Kak. Oke, berarti laba ruginya kita masukkan ke dalam rumusan di atas. Pendapatannya berapa tadi? 32.500 dikurang bebannya berapa? 15 sama 3 ya. Oke, kita jumlah aja ya. Ditambah 3 juta. Kurang, oke, berarti 32.500 kurang berapa? 18 juta.
Hasilnya berapa teman-teman? 14.500.000. Laba atau rugi nih? Laba dong. Kenapa? Karena pendapatannya lebih besar daripada beban. Lebih besar dari beban. Jadi nomor 67 jawabannya Charlie. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Kak? Oke lanjut, kalau nggak ada mantap. 68. Dalam suatu perusahaan, jiwa kewirausahaan, sumber daya alam, modal, dan tenaga titik. Nah, ini aku nggak usah jelasin. Ini jawabannya bisa nih, nggak perlu detail-detail. Jawabannya apa teman-teman? Kalau 68 ini ada modal, sumber daya alam atau bahan baku, tenaga kerja disebut apa dalam proses produksi? Apa? Barang jasa, barang konsumsi, faktor produksi, output produksi, atau pelaku ekonomi? Iya, betul sekali. Setelah mendapatkan bisikan, jawabannya adalah faktor produksi. Betul ya? Jadi faktor produksi itu kan terbagi dua nih, ada yang dibilang tetap sama ada yang dibilang turunan. Jadi berdasarkan memperolehnya ya. Berdasarkan memperolehnya atau tersedianya terbagi dua nih, ada yang dibilang tetap atau terbagi atas tetap sama turunan. Kenapa dibilang tetap? Karena selalu tersedia gitu. Contohnya adalah sumber daya alam sama sumber daya manusia. SDM pun itu pasti ada. Kalau misalnya kita bikin perusahaan, pasti ada aja yang lamar. Kan tersedia ya. Kalau turunannya berarti harus diusahakan. Contohnya apa? Contohnya adalah teknologi. Kemudian apa? SDM lagi. Kok SDM sih? Modal. Teknologi, skill, modal. Nah, pokoknya itu harus diusahakan. Harus naikin, harus di-upgrade, harus dicari. Gitu. Kalau SDM kan SDA sama SDM kan dia tersedia langsung gitu ya. Sumber daya alam, bahan baku, SDM berarti tenaga kerja. 68 ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, gampang. Jadi jawabannya faktor produksi. 69 Kak. Bentuk pasar yang memiliki kemampuan paling kecil dalam menentukan harga. Paling kecil loh, jawabannya apa? Kenapa dibilang paling kecil ya? Karena meskipun berarti dia nggak mampu menentukan harga secara sewenang-wenang atau secara sendiri-sendiri. Kenapa? Karena jumlah tersebut relatif sangat banyak. Jadi nomor 69 jawabannya yang pasar persaingan sempurna. Sedangkan kalau yang paling besar menetapkan harga siapa? Monopoli. Kenapa monopoli paling besar? Ya karena sudah kelihatan dari karakteristiknya dia penjualnya cuma ada satu. Di industri ya. PLN cuma satu. Terus apalagi yang cuma ada satu dalam industri? Susah sih. Paling kalau di Indonesia PLN doang. Terus nanti ketika dia netapin harga itu bisa ditetapkan di atas MC. MC itu berarti marginal cost. Artinya harga yang ditetapkan oleh produsen di pasar monopoli bisa di atas marginal cost. Sedangkan kalau di PPS gitu ya, P-nya sama dengan MC. Monopoli pun ada yang namanya barrier to entry, hambatan masuk ke dalam pasar. Nggak usah detail ya penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan nomor 69 teman-teman? Kak, kalau duopoli apa? Duopoli ini berarti dua industri di dalam oligopoli yang punya pangsa pasar besar gitu biasanya. Jadi kalau ngomongin duopoli itu berarti adalah dua perusahaan besar di dalam industri oligopoli. Contohnya kalau di Indonesia, kalau kita mau cari gampangnya itu industri transportasi online, Gojek sama Grab itu kan dua industri besar dalam industri transportasi online di Indonesia. Berarti dia paling menguasai pangsa pasar. Kita sebut dia berarti industri yang sifatnya duopoli. Bisa. Atau misalnya Honda sama Yamaha, ini juga duopoli. Kenapa? Karena selain Honda Yamaha pangsa pasarnya kecil, Kawasaki, Suzuki, apalagi Piaggio gitu, apalagi Benelli. Wah itu udah kelihatan deh.
Honda sama Yamaha dia punya pangsa pasar yang besar di dalam industri kendaraan bermotor. Makanya oligopoli, tetapi ada dua industri yang besar di dalam oligopoli, berarti kita sebut dia duopoli. Itu ya. Kalau mono itu berarti dia satu. Yang mau ditanyakan nomor 69? Tak ada, oke. Kalau tak ada kita lanjut. Nomor 70. Soal diambil dari SBMPTN 2018 kode 624. Tujuan penyeragaman. Oke, ada kata kunci menyeragamkan. Kalau menyeragamkan artinya berarti satu negara dengan negara yang lain itu sama. Kenapa di sini penyajian anggaran? Penyajian anggaran ya, seluruh negara yang disarankan oleh World Bank atau Bank Dunia. Berarti negara Indonesia, negara US, negara Malaysia, Singapura, dan seterusnya penyajian APBN-nya itu harus sama. Penyajiannya ya teman-teman. Kenapa dibilang penyajian? Berarti yang namanya penyajian itu dalam komponen APBN itu kan ada beberapa istilah ya. Ada yang namanya istilah untuk penerimaannya, untuk komponennya penyajian. Kemudian ada komponen belanja. Nah dari komponen penerimaan sama belanja ini kan terbagi-bagi banyak lah ya. Nah ini harus disamain sama si World Bank gitu. Kenapa tujuannya? Ya supaya ya jawabannya yang alfa. Mempermudah analisis komparasi mengenai perkembangan fiskal. Kalau kita ngomongin perkembangan fiskal, berarti ini kita ngomongin tentang pendapatan dan pengeluaran suatu negara gitu. Kalau kita lihat lagi, pendapatan negara Indonesia kan paling banyak dari komponen apa? Komponen pajak. Belanjanya untuk apa? Ya macam-macam ya. Ada belanja untuk belanja daerah, belanja rutin, belanja modal, belanja infrastruktur, ada belanja untuk cicilan utang dan segala macam. Itu ya. Jadi tujuan penyeragaman ini adalah untuk mempermudah analisa komparasi. Jadi membandingkan perbandingan fiskal antara negara dengan negara yang lain. Oh, negara Indonesia dengan Malaysia karena sudah sama komponen APBN-nya, ada komponen penerimaan sama belanja. Dilihat sektor pajak kira-kira Indonesia berapa persen ya? Oh ternyata 90%. Malaysia berapa persen ya? Oh ternyata cuma 80%. Mungkin Malaysia 20%-nya datang dari laba BUMN, sedangkan Indonesia sisanya dapatnya datang dari penerimaan bukan pajak yang lain. Paham ya? Nomor 70 ada yang mau ditanyakan? Tak ada? Oke lanjut. Nomor berikutnya 71. Yang bukan ciri dari badan usaha perorangan. Oh jelas ini badan usaha perorangan. Kalau teman-teman masih ingat pembagian atau bagian-bagian badan usaha kan kita bagi-bagi ya teman-teman ya. Ada yang kita bilang BUMN sama BUMS. Itu kita bagi karena apa? Karena kepemilikan modalnya. Kalau BUMN itu berarti badan usaha milik negara, artinya dikelola oleh negara. Modalnya itu juga terbesar dipegang oleh negara, 50+1% sahamnya. Sedangkan kalau BUMS berarti kepemilikan modalnya ada dari sektor swasta gitu. Ini terbagi lagi nih teman-teman, ada yang sifatnya atau bentuknya berupa perjan, perusahaan jawatan yang sekarang sudah tidak ada bentuknya lagi di masa modern. Kemudian ada bentuknya perum, perusahaan umum, sama Persero PT gitu. Hampir sekarang kebanyakan semua BUMN itu bentuknya adalah PT Persero. Perum paling hanya sedikit, hanya Perum Damri atau Perum Peruri. BUMS, nah BUMS ini karena yang miliki swasta ya, berarti dia bentuknya bisa badan perorangan sendirian, artinya badan usaha itu hanya dimiliki oleh orang sendiri. Firma itu berarti gabungan dua orang nih, atau lebih. Dan nama firmanya itu biasanya menggunakan nama orang yang menggabungkan tersebut. Sering nih, kalau firma ini paling gampang itu lihat di firma hukum. Ada tuh namanya misalnya Hutman Paris Hutapea dan rekannya siapa, misalnya Yuda Satria Awangtoro dan rekan. Wih, berarti dia firma hukum biasanya. CV itu ntar terbagi antara sekutu aktif sama pasif bedanya. Kalau firma itu biasanya bareng-bareng menjalankan usahanya. Kalau CV hanya ada pasif, berarti pasif dia hanya setor modal. Kalau aktif berarti dia ikut menjalankan perusahaan sekaligus nyetor modal juga. Terakhir PT TBK ya Kak, perseroan terbatas TBK. Kalau TBK ini berarti artinya orang itu bisa memiliki sebut karena perusahaan ini yang bentuknya PT berarti dia listing atau terdaftar di bursa. Gampangnya gitu ya. Nah sekarang nomor 71 kalau kita lihat yang bukan ciri. Oh yang bukan ternyata nih.
Yang bukan itu yang mana kira-kira? Semua keuntungan dan kerugian tanggung oleh sendiri, betul? Betul. Karena sendiri. Pengambilan keputusan relatif sulit. Oh tidak, relatif mudah. Kenapa? Karena sendirian. Udah jawabannya B. Kalau yang C, moda perusahaan tidak terpisah dengan moda pribadi pemilik. Biasanya gitu. Karena dia perorangan. Yang D, pengelolaan tergantung pada pemilik. Betul. Kalau misal pemiliknya lagi sakit atau lagi males, ya udah kacau perusahaan. Yang E, skala perusahaan tidak terlalu besar, itu juga betul. Jadi tidak tepat yang gitu ya teman-teman. Terakhir nomor 72, PT Murni Sejahtera melakukan kesalahan akun pencatatan yang harusnya pendapatan 5 juta ternyata dicatat di kolom debit. Nah, ini berarti kita balik ke rumus yang tadi nih. Rumus apa? Rumus laba rugi perusahaan, di mana rumus laba rugi adalah pendapatan dikurang beban, kan gitu ya. Gampangnya nih. Berarti kan dia salah nyatet nih. Nah, berarti gini nih. Pendapatannya berkurang 5, logikanya kan. Tetapi bebannya nambah berapa? Nambah 5. B plus 5. Nah, dari sini, dari hitungan matematikanya atau rumus matematikanya, berarti P tetap dikurang B, pendapatan tetap dikurang beban, buka kurung tutup kurung, nanti labanya selisih berapa? Nah, labanya selisihnya begini. Minus 5 yang ini dikurang 5 lagi. Berarti nanti laba atau ruginya adalah 10 gitu. Jadi ibaratnya nanti kondisi ini adalah pertama, pendapatan berkurang 5 juta. Kondisi yang ini, beban bertambah 5 juta. Itu ya. Dan yang terakhir yang ini, berarti laba atau rugi apa? Bisa selisih 10 juta. Gitu, bukan selisih 5 ya. Jadi nomor 72 yang mana? Jawabannya yang betul, yang alfa. Gitu ya. Ini pendapatan kelebihan 5, salah. Laba bertambah 5, salah. Selisihnya 10. Berkurang 5, salah juga. Tidak berubah, salah. Jadi lebih tepat nomor 72 yang alfa. Akun beban bertambah 5 juta. Oke, teman-teman. Sudah 16.15 karena Ramadan jatahnya hanya waktunya 1 jam. Terima kasih untuk pertemuan sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kakak tutup? Nanti PPT-nya kakak kasih ke kakak admin ya, supaya di-sharekan ke kalian. Terima kasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih, Kak. Sama-sama.